Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan para sahabat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang waktu yang tepat untuk menanam labu siam atau labu jipang, agar di saat hasil panen kita sedang bagus, maka di saat itu pula harga jual buah labu jipang kita juga sedang bagus pula. Namun sebelumnya, barangkali Anda berkenan untuk membantu mengembangkan channel ini, maka silahkan subscribe dan silahkan pula kritik maupun saran. Baik, langsung saja. Jadi, seperti kita ketahui bersama bahwa tanaman labu siam atau tanaman labu jipang adalah tanaman yang mampu berproduksi selama lebih dari setahun dalam satu kali tanam. Itu apabila tanaman tersebut kita rawat dengan baik. Lalu dalam waktu setahun itu, pasti harga jual buah labu jipang akan mengalami banyak perubahan, kadang naik dan kadang juga turun. Dan kita sebagai petani labu siam tentunya akan mengalami atau akan menjumpai dua hal yang berbeda tersebut. Namun sangat disayangkan karena terkadang di saat hasil panen kita sedang bagus, malah harga jualnya yang sedang kurang bagus. Atau sebaliknya, di saat harga jualnya yang sedang bagus, malah hasil panen kita yang sedang kurang bagus. Oleh karena itu, saya mencoba membuat video ini, barangkali nanti bisa menambah pengetahuan kita tentang labu siam. Baik, kita lanjut lagi para pemirsa dan para sahabat. Jadi, sepengalaman saya atau sepengetahuan saya, labu siam itu dalam satu tahun pasti ada dua waktu, di mana pada waktu-waktu tersebut harga jual buah labu siam akan mengalami kenaikan. Yang pertama adalah pada musim hujan. Namun tidak selamanya musim hujan. Ini biasanya terjadi pada pertengahan bulan November, bersambung sampai ke bulan Desember dan sampai ke bulan Januari juga harga jual buah labu siam biasanya masih bagus. Namun pada bulan-bulan ini biasanya hasil panen kita yang justru sedang menurun, karena pada bulan-bulan ini biasanya sering terjadi hujan yang relatif ringan saja, hujannya cuma kecil-kecil saja, namun dalam jangka waktu yang cukup lama, kadang 1 jam hujan, 1 jam nggak hujan, bahkan kadang hujan berhari-hari. Dan cuaca seperti ini tentunya sangat berpengaruh pada tanaman labu siam kita. Sehingga karena cuaca seperti ini, banyak tanaman labu yang semulanya baik-baik saja, akhirnya menjadi buahnya banyak yang busuk dan batangnya banyak yang mati layu karena tidak tahan dengan cuaca yang saya katakan tersebut. Namun kerusakan-kerusakan seperti ini biasanya hanya terjadi pada tanaman labu siam atau tanaman labu jipang yang umurnya sudah dewasa atau umurnya sudah tua. Lain halnya kalau labu-labu yang umurnya masih muda atau di bawah 5 bulan, itu biasanya labu-labu tersebut tidak akan terlalu terkena dampak daripada cuaca-cuaca yang saya katakan tadi. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan kepada Anda, barangkali berkenan, maka sebaiknya kita atur saja waktu penanaman labu siam kita, agar di saat musim-musim seperti ini atau pada bulan November, Desember, dan Januari, tanam labu siam kita belum terlalu dewasa sehingga masih tahan terhadap cuaca yang biasanya sangat berpengaruh pada kesehatan tanaman tersebut. Baik, jadi kita atur waktu penanamannya, yaitu kita hitung mundur dari pertengahan bulan November, yaitu kita hitung mundur Oktober dan September. Jadi pada awal bulan September itulah kita menanam labu siam kita, sehingga pada bulan atau pada pertengahan bulan November itu tanaman labu siam kita sudah mulai berbuah, sehingga pada bulan Desember dan Januari
pada waktu itu biasanya harga bagus, tanaman kita masih muda sehingga kerusakannya pun tidak terlalu parah. Begitu para sahabat. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa sebaiknya kita pilih tempat yang cocok untuk menanam labu siam kita. Sedangkan tempat yang cocok untuk menanam labu siam kalau menurut saya adalah di dataran menengah sampai ke atas. Karena labu siam itu lebih menyukai tempat yang sejuk dan dingin. Serta perlu saya sampaikan juga bahwa tempat yang akan kita tanami atau ladang yang akan kita tanami labu siam tersebut, sebaiknya kita pilih tempat yang tidak terlalu basah atau tempat yang tidak terlalu becek. Karena tempat yang terlalu basah atau becek juga kalau di musim hujan sangat tinggi risiko kerusakannya. Namun kalau di musim kemarau memang bagus tempat-tempat seperti ini. Sebaiknya tempat kita menanam labu siam juga jangan dicampur dengan pohon-pohon yang tinggi, yang cabang, ranting, dan daunnya itu menaungi tanaman kita. Karena kalau tanaman labu siam ternaung oleh pohon-pohon yang tinggi, biasanya yang di bawahnya itu akan tinggi sekali kerusakannya. Seperti itu para sahabat. Juga itu daun-daunnya yang menguning dan daun yang sudah tua itu sebaiknya tetap kita kurangi agar terjadi kerenggangan pada tanaman kita sehingga sinar matahari dan udara lebih mudah untuk masuk ke dalam kebun kita. Lalu ujung-ujung tanaman kita atau pucuk-pucuknya itu yang sering menggantung di bagian samping para-para itu juga kita naikkan begitu supaya di bagian samping tidak terlalu rapat sehingga sirkulasi udara lebih mudah masuk ke dalam kebun kita sehingga pada musim hujan pun tanaman kita lebih cepat kering dan sinar mataharinya itu lebih mudah untuk masuk ke dalam sela-sela tanaman kita. Seperti itu para sahabat penjelasan saya tentang labu siam di musim-musim hujan. Kemudian tanaman labu siam akan mengalami kenaikan atau harganya akan bagus. Itu yang kedua adalah pada musim kemarau. Tepatnya yaitu pada menjelang musim kemarau dan biasanya sampai awal musim hujan pun harga jual buah labu siam masih bagus. Namun hal seperti ini bisa terjadi bila musim kemaraunya itu cukup panjang. Sebaliknya jika musim kemaraunya itu pendek saja itu biasanya harga labu akan bertahan saja dan tidak akan mengalami kenaikan. Karena pada musim kemarau banyak tanaman yang kekeringan, tanaman labu pun banyak yang kekeringan. Jadi yang semula baik-baik saja, yang semulanya subur, tapi karena tanahnya kering sehingga labu pun menjadi kurus kering dan akhirnya tidak berbuah, maka naiklah harga labu siam tersebut. Untuk itu, mohon maaf juga kalau boleh saya sampaikan, sebaiknya kita siapkan saja pengairan untuk masuk ke dalam kebun kita. Kita siapkan saluran air. Kalau musim hujan jangan diairi, tapi kalau pas musim kemarau, kalau sudah kelihatan tanahnya kering, baru kita kasih air ke dalam kebun kita. Dengan demikian maka tanaman kita walaupun pada musim kemarau tetap subur dan hasilnya tetap baik dan kita masih tetap panen seperti biasa. Seperti itu para sahabat atau para pemirsa penjelasan saya tentang labu siam. Namun perlu saya sampaikan bahwa saya tidak menjamin kebenaran daripada video ini. Karena yang saya sampaikan berkaitan dengan cuaca. Sedangkan yang namanya cuaca tentu saja bisa saja berubah dan cuaca di daerah saya dengan daerah panjenengan mungkin juga berbeda. Dan apa yang saya sampaikan juga berkaitan dengan harga jual sayuran di pasaran yang tentu saja bisa berubah sewaktu-waktu begitu. Namun setidaknya video saya ini bisa menjadi gambaran bagi
para pemirsa agar mengambil bijaknya sebelum terjun atau sebelum praktek secara langsung, ini untuk menghindari risiko kerugian. Baik, dari saya demikian para sahabat atau para pemirsa. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.